Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 029. Boleh saya membukanya? Pintanya masih memasang wajah datar. Dia menghargai keberanian perempuan yang tidak ia ketahui perempuan ini siapa. Boleh Ustadz. Aminah benar-benar gugup, wajahnya bahkan sudah pias. Sesekali menatap kelima sahabatnya yang berada di jarak 10 meter tengah menyemangatinya dengan memberikan gerakan tangan. Ikram mulai membuka kertas tersebut. Di dalamnya ada catatan identitas perempuan di depannya ini. Ikram membaca, mulai dari nama lengkap, keluarga, bahkan hobi serta kelebihan dan kekurangan. Dan yang paling terakhir ada alamat rumah perempuan ini. Ini surat seperti surat mengajak ta'aruf saja rasanya. Uminya juga pernah mengirimkan 5 surat lengkap dengan foto perempuan berbeda saat ia berada di Kairo. Dan saat itu ia tolak dengan alasan ingin fokus pada pendidikan, padahal sebenarnya ia tidak tertarik untuk menikah dengan cepat. Sampai akhirnya sang abi mengatakan padanya lewat telepon jika dirinya harus menikah dengan seorang perempuan yang tidak ia kenali atas wasiat dari sang kakek tercinta. Saat itu hatinya setuju tapi ia ingin lulus kuliah terlebih dahulu. Saya sudah membacanya, ujar Ikram lalu menyerahkan surat itu kembali pada sang pemiliknya. Tapi maaf saya menolak jenengan. Bukan karena apapun, jenengan perempuan yang salehah pasti akan ada pria yang lebih baik dari saya untuk menjadi suami jenengan. Aminah mengerjap, berusaha untuk tidak menangis. Dia hanya bisa meremas kuat surat yang ia tulis dan telah dikembalikan lagi. Ia ditolak, dan itu sangat menyakitkan untuknya. Apa yang salah dari dirinya? Apa karena cinta? Jika iya, saya tidak masalah. Kita berdua bisa ta'aruf untuk saling mengenal, setelah itu lamaran lalu menikah Ustadz. Jatuh cinta setelah menikah itu jauh lebih baik untuk saya. Seiring berjalannya waktu pasti perasaan cinta di antara kita berdua akan tumbuh. Aminah berusaha untuk meyakinkan. Ia tidak mau ditolak begitu saja tanpa alasan yang jelas. Bukan seperti itu. Ikram bingung sendiri untuk menjawab. Dia takut membuat perasaan perempuan baik ini tersakiti. Walaupun menolak niat baiknya ia sudah tolak. Kalau gitu katakan apa alasan Ustadz Mi menolakku? Aminah sudah berkaca-kaca. Berusaha tetap tegar. Ikram masih dengan wajah datarnya mengedar ke segala penjuru arah. Dan bibirnya seketika tersenyum karena akhirnya menemukan sosok yang sejak tadi ia cari. Saya sudah menikah. Dan itu istri saya. Aminah seketika menatap ke belakang di mana ada 2 perempuan yang berada di depan menuju gerbang pesantren, di mana satunya berusaha untuk memanjat pohon jambu dan satunya lagi tengah berusaha untuk menarik turun perempuan itu agar tidak naik ke atas. Kedua mata Aminah melebar seketika. Ustazah Aisyah, gumamnya, menatap penuh kecewa pada gurunya yang katanya dia tidak ada hubungan apapun dengan Ustadz Ikram. Ustazah kesayangannya bohong. Kenapa dia tega membohonginya? Aminah tidak tahu mengenai pria yang ia kagumi ini jika sudah menikah. Bahkan para santri di sini pun mungkin hanya hitungan jari saja yang tahu. Mereka tidak tahu keadaan di luar dan gosip terbaru yang terjadi seperti apa. Mereka fokus mengejar ilmu. Bukan, sahut Ustadz Ikram, menggelengkan kepalanya. Perempuan yang saya nikahi itu perempuan yang satunya lagi, namanya Yulia Aureta Nasira. Astagfirullahaladzim, apa yang dia lakukan? Istri saya ingin manjat pohon lagi. Seru Ikram mengusap wajahnya benar-benar lelah, tapi bibirnya terkekeh geli. Sekali lagi maafkan saya menolak ajakan baikmu. Saya sudah memiliki istri. Saya harus pergi sekarang. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Namun baru saja pria yang memakai abaya hitam itu melangkah,
Aminah segera menahannya dengan pertanyaannya itu. Bagaimana jika saya menjadi istri kedua? Saya rela menjadi istri kedua Ustadz. Ustadz Ikram tidak berbalik untuk menghadap Aminah, dia tetap berada di posisinya. Dan Rafael menunggu jawaban dari sahabatnya ini, dia juga penasaran apa Ikram akan menolaknya lagi atau justru sebaliknya. Tapi sepertinya ia tahu jawabannya. Maaf, saya tidak bisa menjadikanmu istri kedua. Saya sudah cukup dengan satu istri dan selamanya hanya akan satu. Tidak akan ada perempuan yang ikhlas diduakan, begitu juga dengan kamu maupun istri saya sendiri. Saya yakin suatu saat nanti akan ada pria yang jauh lebih baik dari saya menjadi jodoh dunia dan akhiratmu, dan jelas itu bukan saya, ucap Ikram berusaha menolak sehalus mungkin. Tolong jangan menangis karena penolakan dari saya, Aminah. Air matamu terlalu berharga untuk menangisi pria seperti saya, lanjutnya, dan setelah mengatakan itu Ikram pergi, begitu juga dengan Rafael yang semakin kagum pada sahabatnya ini. Baik di Kairo maupun di negara tercinta ini ternyata masih banyak perempuan yang ingin menjadi istri Ikram. Tapi siapa sangka Ikram berjodoh dengan adik Aisyah yang ternyata di luar ekspektasinya. Rafael benar-benar tak menduga Yulia menjadi istri sahabatnya. Di posisi Aminah sekarang, bibirnya bergetar sampai akhirnya dia menatap langit berusaha untuk tidak mengeluarkan air matanya. Ia takut air matanya ini menjadi dosa pada Ustadz Ikram. Ini bukan salah Ustadz Ikram, tapi salahnya yang berharap pada sosok manusia untuk jatuhkan hatinya padanya. Ya Rab, ternyata mencintai hamba-Mu semenyakitkan ini, gumam Aminah berusaha untuk tetap tegar. Lah sudah ditolak dan tidak ada lagi harapan untuknya bisa bersama dengan Ustadz Ikram. Pria yang sangat ia kagumi itu siapa sangka sudah menikah dengan perempuan seperti adik dari Aisyah. Ini sungguh tidak terduga. Orang-orang hanya melihat dari luar saja sifat manusia seperti apa. Mereka tidak tahu bagaimana sifat manusia seperti Yulia dari dalam. Ikram mengetahuinya, dan karena itulah dia mencintai istrinya. Perek aak, Kak Aisyah lepas. Teriak Yulia benar-benar kesal pada kakaknya ini yang tengah memegang kedua kakinya agar ia tidak bisa memanjat pohon jambu ke atas. Padahal Yulia sudah setengah naik ke batang pohon jambu dan kini memegang batang bagian atas pohon tersebut, tapi kedua kakinya tidak bisa naik sebab ditahan oleh tangan kakaknya. Ya Allah, Yulia, aku mohon turun sekarang. Kamu bisa bebas naik ke pohon, tapi jangan di tempat ini. Cukup di rumah saja kamu selalu naik pohon, mohon. Aisyah begitu panik akan kelakuan adiknya ini. Ini tempat umum, apalagi masih wilayah pesantren. Tentu, adiknya akan dipandang buruk apalagi dia seorang istri dari cucu Kiai Rahman. Jambu di atas menggiurkan untuk aku ambil, Kak. Lihat jambu merah itu, dia memanggilmu untuk segera aku makan. Yulia benar-benar tidak tahan akan godaan ini. Dia sangat menginginkan jambu yang tumbuh segar di atas sana. Di rumahnya tidak ada jambu, hanya ada pohon mangga saja. Jambu adalah salah satu buah kesukaannya juga, rasanya manis dan ada keasam-asaman. Ia ingin memakannya sekarang. Apalagi ketika dipetis atau dirujak, sungguh sangat nikmat. Kak, lepas tangan kakak dari kakiku sekarang. Aku benar-benar ingin jambu. Yulia berusaha untuk memberontak tapi gagal. Tenaga kakaknya ternyata kuat juga. Aisyah, tolong lepaskan tanganmu dari kedua kaki Yulia, biar saya yang membujuknya. Untuk turun, sahut Ustadz Ikram yang tiba-tiba datang membuat Yulia yang mengetahui kedatangannya itu panik. Aisyah segera melepaskan tangannya itu lalu mundur. Dan sekarang Ustadz Ikram yang bergerak maju. Yulia ingin naik karena ini kesempatannya, tapi perkataan suaminya yang selalu
Mengaturnya itu membuatnya terhenti. Turun sekarang atau saya yang paksa bawa kamu turun, Zaujati. Ini semua ancamankah? Yulia berdecak sebal, dia tidak akan menurut. Dan kini kedua kakinya serta kedua tangannya memeluk batang pohon jambu dengan kuat. Untung saja Yulia memakai celana panjang hingga auratnya itu tidak terlihat. Bukan hanya Ikram, Aisyah ataupun Rafael yang melihat tingkah Yulia, tapi beberapa para santri pun juga melihatnya. Jika mereka jadi Yulia, mereka akan malu karena dilihat oleh Ustadz dan Ustazah. Sepertinya kamu masih keras kepala, Zaujati. Baiklah, saya akan memaksamu turun. Ikram menggulung kain bajunya sampai sebatas siku, kedua tangannya itu mulai memegang pinggang ramping istrinya dan mulai menariknya agar terlepas dari batang pohon. Ah Ustadz, apa-apaan sih? Lepas, lepas. Gue mau jambu. Mau jambu. Teriaknya berusaha memperkuat pegangannya, dan kuku-kukunya sampai sakit rasanya karena menancap ke batang pohon. Ram, mungkin kamu bisa gelitiki leher istrimu. Perempuan kan sensitif sama leher, sahut Rafael membuat Aisyah seketika menatapnya beberapa detik, lalu mengalihkan pandangannya. Kamu tahu dari mana? Aisyah bertanya membuat Rafael sedikit kaget, tidak menyangka perempuan di sampingnya ini akan bertanya seperti itu padanya. Saya tahu dari buku. Perempuan sangat sensitif di leher dan masih banyak lagi bagian yang sensitif untuk perempuan. Rafael si kutu buku. Dia pernah membaca bagian yang sangat sensitif untuk perempuan. Tentu saja ia mempelajarinya karena ingin tahu. Astagfirullahaladzim, kamu mesum. Kedua mata Rafael membulat sempurna. Saya mempelajarinya untuk mempraktekannya nanti ke istri saya. Seharusnya wajar pria tahu. Kenapa kamu mengatai saya mesum? Kamu juga pasti tahu kan bagian sensitif pria. Aisyah mundur, lalu berdeham canggung dan pipinya mulai merah meron. Apa-apaan? Sahabat Ikram ini. Sedangkan Rafael melihat reaksi Aisyah menggigit bibirnya berusaha untuk tidak tersenyum dan tertawa. Aisyah sangat menggemaskan. Kembali fokus pada Ustadz Ikram dan Yulia. Ikram mengikuti perkataan Rafael. Dia mengelitiki leher yang tertutupi oleh kerudung istrinya ini. Dan tak lama kemudian Yulia tertawa kegelian, kedua kaki dan tangannya akhirnya terlepas. Dengan cepat Ikram menahan tubuh istrinya agar tidak jatuh ke tanah. Aisyah, Ustadz curang. Kenapa gelitiki gue? Oke lah kalau gue nggak boleh manjat terus. Jambunya bagaimana? Yulia sudah mencerak-mencerak tak karuan. Dia ingin sekali memukul perut suaminya biar tahu rasa karena sudah mengganggu dirinya untuk mendapatkan jambu, tapi urungkan. Karena dia baru sadar jika sejak tadi dirinya menjadi pusat perhatian. Dan detik itu juga Yulia bersembunyi di belakang punggung lebar suaminya. Sial! Apakah sejak tadi orang-orang ini melihatnya? Dan pria manis bernama Rafael pun melihatnya, ia malu. Ingin sekali ia menenggelamkan wajahnya ke sungai. Maaf menyela obrolan kalian, ucap Ustazah Dania. Sahabat Aisyah tiba-tiba datang sambil memegang plastik berwarna hitam. Bu Nyai mendengar jika istri Ustadz Ikram ingin jambu. Beliau memberikan ini pada istri jenengan, semoga istri jenengan segera hamil katanya. Di akhir kalimat Ustazah Dania meringis, dia malu akan pesan yang harus ia katakan dari Bu Nyai. Ustadz Ikram salah tingkah, dan dia ingin menerima plastik yang isinya jambu itu tapi segera direbut oleh istrinya dengan secepat kilat. Wah, bilang ke Bu Nyai maka, bahas Arab makasih apa Ustadz? Tanyanya dengan wajah polos. Sikuron. Yulia mengangguk paham. Sukro ke Bu Nyari ya Kak Dania. Semua yang mendengar pun tergelak lalu tertawa, namun Ikram hanya tersenyum kecil.
Mendengarnya, "Syukron zaujati bukan sukro," koreksi Ikram. "Kalau sukro mah makanan di warung atuh," sahut Rafael tertawa geli. Begitu juga dengan Aisyah. Seakan sadar, Rafael menatapnya buru-buru. Aisyah membuang muka lalu memasang wajah cueknya. "Iya syukron Kebu Nyai," ujar Yulia sambil menyengir. Dia mengambil jambu yang sangat menggiurkan untuknya makan, namun sial baginya saat ingin memasukkan jambu ke mulut, jambunya malah diambil oleh Ustadz Ikram. Yulia ingin marah tapi dia urungkan kembali saat suaminya itu membersihkan jambu yang padahal tidak kotor dengan sorban di pundaknya, lalu mengeluarkan biji jambu di dalam dan memberikannya padanya. "Kamu bisa makan jambu ini sekarang, tapi sambil duduk. Kita bisa duduk di san." Ikram berhenti berkata saat Yulia mengambil jambu yang sudah dibelah dua lalu duduk di tanah dengan posisi sila. "Hohohohoho, akhirnya gue bisa makan jambu setelah sekian lama nggak pernah makan." Teinhak, seorang pria dengan luka memanjang di keningnya itu duduk sambil menyatukan kedua tangannya, menatap beberapa foto yang diambil oleh anggotanya. "Lo yakin Yulia tinggal di sini?" Dia menunjuk foto rumah sederhana juga pesantren yang sangat luas tak jauh dari rumah tersebut. "Gue yakin, Tur," ujar Mikel. "Gue dan Rangga melihat Yulia ada di rumah itu. Dan ini." Dia menunjukkan seorang pria yang memakai pakaian tertutup berjalan masuk ke wilayah pesantren. Ini pria yang katanya dijodohkan dengan Yulia atas wasiat almarhum kakeknya. Pria dengan tangan kiri yang kini bertato itu mengambil foto seorang pria yang posisi berada di belakang hingga ia tidak jelas melihat wajahnya. Tapi ia yakin pria itu tidak setampan yang Yulia katanya. Ia masih lebih unggul dari pria itu. Dari postur tubuhnya saja, bagusan dirinya. Sial, kenapa Yulia harus menikah? Sejak awal dia itu milik gue bukan milik pria bajingan ini. Desisnya benar-benar tak terima. Mata tajam Arthur menatap tato di lengan kirinya. Ia memasang tato kemarin sebagai pelampiasan amarah dan ternyata gambar tato ini cukup bagus. Ia menyukainya. Tangannya menyentuh keningnya yang masih diperban. Hantaman vas bunga saat ia ingin menyentuh gadisnya itu berhasil memberikan luka di dahinya hingga robek dan ia harus menerima luka jahitan. "Yulia Sia-an." Terikannya melemparkan bir di atas meja ke dinding membuat Rangga dan Mikel hanya bisa menduduk dan terdiam. Arthur mengisyaratkan untuk membakar puntung di rokok yang sudah ia selipkan di bibirnya pada Rangga yang ada di sampingnya. Dan pria itu melakukannya. "Gue nggak benci sama lo baby, gue malahan makin suka akan keberanian lo. Sial, hanya lo bab yang berhasil buat gue bisa mendapatkan luka seperti ini," ucapnya lalu mengeluarkan asap rokok dari mulutnya ke atas langit. "Mikel, Rangga, kalian berdua tahu kan Yulia itu milik gue?" Keduanya saling pandang lalu mengangguk. Mereka tahu sejak kelas 10 SMA Arthur jatuh hati pada Yulia karena kepribadiannya sangat berbeda dari perempuan kebanyakan. Petakilan, barbar dan tidak ingin diatur. "Pria sok suci itu udah ambil milik gue. Gue nggak rela Yulia dimiliki oleh siapapun selain gue. Yulia harus setia sama gue. Dia udah janji dulu akan menikah dan melahirkan keturunan dari gue lalu bahagia bersama-sama." Arthur berdiri lalu mengambil bingkai foto di dinding yang terlihat itu foto Yulia dengannya saat kelulusan. Wajah kekasihnya ini benar-benar cantik membuat tubuhnya bergetar. Dia ingin kekasihnya kembali ke dalam genggamannya. Tidak, hati Arthur sebenarnya tidak secinta itu pada Yulia. Dia hanya ingin merasakan bagaimana rasa tubuh Yulia saat ia menyentuhnya. Perasaan cinta memang ada, tapi menginginkan Yulia selamanya dan ingin menyentuhnya lebih mendominasi. Ini namanya
Obsesi. Yulia, katanya lo nggak akan pernah memberikan kesucian lo pada pria lain selain gue. Tapi nyatanya lo bohong. Tidak masalah gue dijadikan kedua sekalipun. Gue akan segera miliki lo dan menyentuh lo lalu membuat lo hamil. Dengan begitu lo bisa jadi milik gue seutuhnya. Selain wajah Yulia yang sangat cantik, tubuh Yulia begitu membuatnya semakin ingin menginginkan gadisnya itu. Ia benar-benar bodoh karena menahan diri selama 3 tahun, ia kira dengan dirinya bersabar. Yulia akan memberikan kesuciannya itu tapi nyatanya tidak. Dan ia menyesal tidak melakukan di saat Yulia menjadi pacarnya. Ia benar-benar bodoh. Tapi sekarang tidak lagi. Ia pastikan akan segera memiliki Yulia kembali. Kenangan yang mereka lewati selama ini benar-benar menyenangkan, dan kini tidak mudah berakhir seperti ini. Nyatanya lo yang selingkuh dari gue, baby girl. Lo menikah dengan pria selain gue. Ah itu. Tidak masalah, gue akan segera memisahkan lo dengan pria itu. Yulia adalah miliknya dan selamanya akan menjadi miliknya. Mengenai Bara, dia sekarang ada di mana? Arthur bertanya lalu memberikan rokoknya pada Michael dan segera Michael ambil lalu menghisap rokok tersebut. Dia keluar dari geng Red Black dan gak akan lagi menurut sama lo, Arthur, sahut. Rangga membuat Arthur menatapnya. Sial, kenapa si bajingan Bara ingin keluar? Dia benci gue karena gue selingkuh. Padahal, cuman selingkuh kenapa harus serumit ini? Arthur mengacak rambutnya benar-benar frustasi. Ia selingkuh dari kekasihnya karena ingin dipuaskan. Yulia selalu menolaknya ketika ia ingin menyentuhnya lebih jauh, dan Manda datang menawarkan diri. Sahabat kekasihnya itu ia hanya menanggapnya sebagai partner seks saja, tidak lebih. Ia tidak salah, pria butuh penghangat ranjang dan kekasihnya menolak. Bukan salahnya. Ia menjadikan sahabat kekasihnya selingkuhan demi kepuasan. Jika saja Bara ada, dia pasti sudah menghajar Arthur. Pikiran pria ini memang gila, dan dia egois hanya mementingkan dirinya sendiri daripada orang sekitarnya. Tur, si Titan menghubungi gue, sahut Rangga berdiri lalu memberikan ponselnya. Segera Arthur angkat dan tak lama kemudian suara Titan terdengar. Sekarang gue udah lihat Yulia dan pria yang menjadi suaminya itu keluar. Mereka sekarang pergi dengan mobil entah akan pergi kemana. Sepertinya akan balik ke rumah. Mereka. Gue harus bagaimana sekarang? Arthur tersenyum miring, Titan memang dapat ia andalkan. Kirim lokasi keberadaan. Mereka sekarang Titan. Kita akan merebut milik gue dari pria sialan itu. Tak lama kemudian telepon mati lalu Titan memberikan lokasi di mana dia berada. Sekarang yang tengah mengejar mobil yang membawa Yulia dan seorang pria suami dari Yulia. Arthur mengambil kunci motor di atas meja lalu menatap kedua anggota inti gengnya. Kalian berdua ikut gue membawa Yulia kembali. Bagaimana dengan anggota yang lain? Tanya Michael. Kita berempat dan pria itu sendiri, tanpa anggota lain kita bisa membawa gadis gue. Jika gue dalam keadaan baik, sendiri pun gue mampu, tapi gadis gue sayangnya nakal dan memberikan luka di tubuh gue dan gue butuh bantuan kalian. Keduanya mengangguk lalu mengambil tongkat baseball, dan juga kayu. Mereka akan menyerang pria yang telah merebut Yulia dari Arthur pagi ini.